Upacara bendera hari Selasa 17 Agustus 2021 dimulai. Persiapan masing-masing pasukan dipimpin oleh pemimpin pasukan. Pemimpin upacara oleh traktor yang paling kanan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara diikuti oleh Dewan Pengurus Harian. Penghormatan kepada Inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
dipimpin oleh Inspektur Upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Republik Indonesia berikrar. Satu, sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai,
dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berbudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri NKRI ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri NKRI pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara dilanjutkan dengan doa. Barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa nikmat dan karunia-Nya kita tidak mungkin pada siang hari ini bisa berkumpul untuk memperingati upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa iman dan Islam kepada kita semua. Jadi upacara kemerdekaan itu bukan hanya sebatas seremoni, bukan cuma hanya kumpul-kumpul terus nyanyi-nyanyi terus selesai, bukan. Tapi upacara kemerdekaan itu tidak lain untuk mengenang jasa-jasa para pendahulu kita yang telah susah payah merebut kemerdekaan dari para penjajah. Bayangkan kalau sampean yang ada di zaman itu seperti apa. Ini taruhannya nyawa, taruhannya. Dan ini selaras dengan al-hadis au-kamakol ulkuru mahasina mautakum. Jadi Kanjeng Nabi itu memerintahkan kita untuk mengenang kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal
yang telah mendahului kita. Jadi momen seperti ini itu untuk mengenang. Tapi mengenang itu ya akan sebatas menjadi kenangan saja kalau tidak diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang selaras dengan apa yang dikenang. Ya, sampean tadi sudah baca ikrar santri. Ya, sampean kalau sampean dengarkan, sampean itu paham apa enggak maksudnya? Santri turut aktif dalam pembangunan nasional. Apakah maksudnya kamu harus jadi kuli? Makanya Bung Karno itu ngomong, perjuangan kami lebih mudah karena musuh kami adalah para penjajah. Jelas. Tapi perjuangan kalian, kata Bung Karno, perjuangan kita sekarang itu lebih susah. Sebabnya apa? Karena kita melawan bangsa kita sendiri. Kita itu tukaran ambil awake dhewe, sering diadu domba sana sini. Nah itu semuanya, itu penyebabnya gara-gara kita itu tidak tahu diri. Maksudnya tidak tahu diri itu seperti apa? Ono ahli pertanian tapi garap bangunan, itu artinya tidak tahu diri. Ya. Ono sarjana agama tapi masuk politik, ngomong politik seolah-olah dia ahlinya. Ono wong gak mondok belas jadi kiai, itu tidak tahu diri namanya. Jadi sampean harus tahu kemampuan saya ini apa dan jangan melakukan sesuatu di luar kemampuan sampean. Sebab idza usidal amru li ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Ketika sebuah perkara itu diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, ya. Sampean ahli pertanian tapi kok garap bangunan. Itu keahlian sampean pertanian tapi suruh garap bangunan. Itu fantadiri sa'ah. Kiamat itu sebentar lagi berarti. Kalau hal seperti itu sudah terjadi, kiamat itu tinggal hitungan waktu aja. Dan sekarang kita mulai banyak melihat kayak gitu. Sing ahli iki malah ngomong iki, sing gak tahu sekolah kedokteran sok-sokan komentari COVID dijelaskan macam-macam. Padahal sing dokter wis ngomong kayak gini. Kuwi kan berarti awakmu butuh ahlinya tapi membicarakan bidang yang bukan ahli itu bahaya. Kayak ngono kuwi bahaya. Nah, makanya santri itu membangun dalam segi apa? Ya dalam bidang kalian masing-masing. Tentu saja sampean nanti setelah keluar dari pesantren itu macam-macam, sing dadi guru lah, sing dadi betul gorengan lah. Itu ya termasuk kan membangun ekonomi. Betul gorengan itu bangun skill, itu membangun ekonomi, sampai menyelamatkan rasa lapar. Jadi kalau ngono kuwi ana gunane kabeh. Lah kalau sampean sekarang posisinya santri, jadi yang harus sampean lakukan untuk berperan aktif ikut pembangunan nasional itu ya ngaji. Ya, karena sampean posisinya ini di sini thalibul ilmi. Sampean itu mencari ilmu agama. Nah, makanya sampean cara sampean untuk berperan aktif ya ngaji sing aktif. Paham? Nek ngaji aktif berarti sampean mengingkari ikrar sampean sendiri yang sudah sampean ucapkan tadi. Jadi ngomong pantang nyerah lah, pantang apa lah. Irmane telat sifti wis gak ngaji. Kuwi jenenge yang mengikrari janjimu sing kok aja dhewe kuwi mau. Berarti. Ya sebab awake dhewe iki kudu ngerti bahwasanya Kiai Junaidi Asmun itu juga seorang pejuang.
dulu beliau itu merupakan komandan jenderal tentara Sabilillah. Jadi dulu itu ketika zaman penjajahan ada Sabilillah, itu isinya wong-wong sepuh, tapi kiai-kiai rata-rata. Ya, termasuk Kiai Junaidi ini merupakan komandan tentara Sabilillah di Pamekasan di Madura. Makanya terus sampai mendirikan Darul Makmur ini karena alasannya salah satu diantaranya karena diburu sama Belanda. Jadi omahe Kiai Junaidi ini jeneng kono dibom. Akhirnya karena sudah merasa tidak aman, akhirnya kemudian terus hijrah ke Jawa. Akhirnya ditakdirkan di sini. Dan itu ada surat piagam penghargaan sebagai pahlawan nasional. Nah, karena sekarang sudah merdeka, ya, jadi perjuangan awake dhewe iku beda. Perjuangan awake dhewe yang ngaji iki wis saiki. Kamu saiki terus bengi-bengi golek bambu runcing kok. Mbok asah ngarepe tukaran wis apa. Kan ngaji saiki. Melawan kebodohan. Bodohnya kamu dewe, bodohnya keluargamu kabeh. Sekitarmu nanti. Sayyidina Ali dawuh kullu yaumin fasdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burika lahu fala burika li fi dulu isyamsi dalikal yaum. Jadi ketika setiap hari di mana sampean itu tidak memperoleh ilmu yang bermanfaat, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah, itu berarti hari-harimu itu tidak barokah. Awakmu kok bendino gak oleh tambahan ilmu yang manfaat yang mendekatkan diri kepada Allah, berarti kowe hari-hari yang kamu jalani kowe gak barokah. Padahal sampean iki 7 hari mondok ya termasuk diantaranya awakmu iki untuk penerus para kiai, para ulama. Mergo sampean ini secara biologis memang bukan anaknya Kiai Junaidi, tapi secara ideologis, secara manhaj pemikiran sampean itu putra-putrane Kiai Junaidi, putra-putrane Kiai Sarkasi. Jadi awakmu iki apa buktine? Kene awakmu lek boyong metu teko pondok iku takoni, kok kelakuanmu elek wis kena setan wamu. Pondok nang ndi setan wamu? Bapakmu kan mesti kena, anak sapa kuwi? Lah padha. Kiaimu yang melu kena. Jadi ketika sampean mondok di sini, iku sampean wis dadi anake kiai. Secara ideologis. Makanya awakmu butuh sebagai anak ya butuh sadar ya kelakuan sampean, terus semangat sampean untuk ngaji itu ya harus besar juga. Bapaknya kiai-kiai sampean ini ya harus supaya pengganti, harus memperkuat apa jenenge Sibgho Junaidiyah, ideologine Kiai Junaidi. Sebab sampean iki ya penerus ini. Entah dengan bidang apapun ya, gak butuh gak pondok nang omah gak. Dakwah dengan kemampuannya tadi masing-masing. Sebab ning Alfiyah iki ono bet walayalil mutafayati khalafa anhu fil irabi ida mahudifah. Mutaf ilaih. Belajar nahwu kan. Mutaf ilaih iki irabi kuwi nang mutaf. Ya sing di irabi kuwi mutaf. Tapi ketika mutaf itu dibuang, iku irabi sing kena kuwi nang mutaf ilaih. Jadi sing gandeni mutaf ki mutaf ilaih. Secara i'rab ketika mutafnya dibuang. Nah, kuwi mutaf ilaih kuwi kan nyambung ya. Nyambung. Gandeng. Nah, kamu dengan kiaimu iki ya nyambung secara batin. Jadi lek kiai wis sedo, kuwi sing gandeni kuwi ya santai-santai. Maksudnya kayak ngono. Contohnya ya ini Al-Quran ya, contohnya
wa ittaqi mauni alfiya aja'a rabbuka wal malaku saffan saffa aja'a rabbuka bi asline ja'a amru rabbika karena amrune dikuat akhirnya sing kena rabbika jadi ja'a amru rabbika jadi ja'a rabbuka. Nah ini awakmu kudu sadar, maksudnya hal-hal seperti ini harus sadar sehingga awakmu nang kene mondok ya gak cuma nuri-nuri tok tapi harus sadar itu sehingga ikrar yang kamu ucapkan dengan lantang tadi itu tidak kamu hianati sendiri. Paham ya? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bil masyayikhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. A'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahl wa al-khayr. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan diterima. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara, diikuti oleh upacara selesai, barisan dibubarkan. Allahumma shalli ala Muhammad.